Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sugeng siang, sedaya kemawon. Terima kasih Bu Nur Zainab. Saya mencoba untuk menyampaikan materi saya, yaitu tentang penggunaan angka absolut. Jadi dalam menurunkan angka kematian bayi maupun ibu tentu saja. Dan sebenarnya saya juga agak bingung ya, karena setahu saya angka absolut itu kurang pas gitu. Saya dulu epidemiologi katanya kalau dari 10 yang mati 5, satunya lagi dari yang 100 yang mati 10, ya mungkin kelihatannya yang mati 10 itu lebih besar. Tapi kalau kita angka rate-nya itu katanya yang jadi permasalahan adalah yang 5 dari 10 tadi kan gitu. Tapi apapun yang terjadi, kami coba untuk, karena memang angka kematian ibu terutama di Jogja ini sudah cukup kecil, sehingga dengan angka absolut itu mungkin kita lihat identifikasi secara detail sebetulnya permasalahan kematian apa. Karena kalau kita rate memang kalau angkanya tinggi, misalnya bayi yang di Jogja ini memang absolutnya agak sulit memang karena terlalu banyak, hampir 400 lebih. Terus ya, saya akan menyampaikan masalah ini mulai dari pendahuluan, ambil sedikit pencapaian DIY dalam angka, kemudian masalah terkait penggunaan angka dan permasalahan rujukan, kemudian penggunaan sistem pelayanan rujukan, kemudian penutup. Terus ya, terus ini anehnya ya. Yang itu teman-teman. Yang itu, oh belakang. Oke, terima kasih. Jadi ini mungkin tidak kami ulang. Jadi pada goal ke-4 dan ke-5 intinya demikian. Terus ini sorry. Jadi ini indikator MDGs, tadi mudah-mudahan jadi ada untuk yang 5, jadi kita menurunkan angka kematian ibu hingga 3/4 dari pada tahun 2019 sampai 2015, di mana kita mengukur angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Yang tentu saja untuk di Jogja ini, untuk rate ini agak sulit karena kita ibu melahirkannya hanya sekitar 45.000 ya selama setahun. Jadi kalau per 100.000 ya mungkin lebih tepat kita menggunakan angka absolut tadi. Kemudian indikator yang kedua adalah proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih. Jadi inilah indikator-indikator yang mungkin diharapkan dalam MDGs yang sudah dicanangkan kita bersama. Ini visi Jogja, mungkin kita lewati saja, bahwa intinya bahwa di Jogja ini kita sudah mengarah ke bagaimana faktor risiko itu yang harus kita eliminasi. Jadi sehingga ini misi kami mencegah faktor risiko, kemudian menyediakan upaya kesehatan baik swasta maupun pemerintah yang merata dan bermutu. Karena di Jogja ini misalnya rumah sakit aja dari 65 hanya 10 rumah sakit milik pemerintah. Kecuali kalau puskesmas memang kita semuanya miliknya pemerintah. Kalau pemerataan di Jogja ini relatif sudah merata karena kita ada 121 puskesmas dengan 318 pembantu dan 65 rumah sakit. Rumah sakit dengan tempat tidurnya kira-kira sudah mencapai 6.000. Jadi kalau penduduknya 3,5, sebetulnya di Jogja itu hampir satu tempat tidur sekitar 600-700, WHO 1.000. Jadi sebetulnya sudah mencukupi ya. Meskipun kenyataan di lapangan kalau kita bikin pemetaan, ternyata Gunung Kidul sama Kulon Progo ini masih relatif kurang dibandingkan dengan kota Sleman maupun Bantul, sehingga memang ada semacam harusnya pemerataan bagaimana rumah-rumah sakit yang harus kita dirikan mungkin harusnya di Gunung Kidul gitu, meskipun investor tidak mau kalau di sana. Tapi dengan SJSN sebetulnya ini peluang yang baik ya, jadi kita berani mendirikan di Gunung Kidul mungkin karena pasiennya sudah jelas kalau SJSN nanti mungkin akan ke depan lebih baik lagi. Kemudian kalau mutu ini memang ke depan kita bagaimana upaya-upaya kita naikkan bahwa di Jogja ini dari 65 rumah sakit itu baru kira-kira
25 yang terakreditasi. Jadi belum ada separuh, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Kemudian peningkatan pembiayaan, ini tentu saja ini menyambut adanya SJSN. Di Jogja, kalau kita hitung pada tahun 2013 ini sebetulnya kalau pendataannya tepat itu sudah hampir 90% semua orang di Jogja sudah ada asuransi kesehatan. Namun permasalahannya kan Jamkesmas sendiri saat ini baru pembagian kartu, di mana yang 1.200.000 sudah kita bagi, sudah selesai, kira-kira kembalinya sekitar 20.000. Jadi sebetulnya kalau kita hitung ya di bawah 5% sebetulnya yang mungkin salah alamat, salah sasaran, sudah meninggal dan sebagainya. Terus kemarin datang lagi sekitar 200.000 yang baru kita 2 minggu yang lalu baru dibagi oleh teman-teman kabupaten kota. Jadi di Jogja ini untuk pembiayaan kesehatan khususnya Jamkesmas ada 1.500.000. Kemudian kalau Jamkesos kita di provinsi sudah sekitar 1 jutaan. Kemudian Askesnya sudah sekitar 300, belum Jamkesda di kabupaten kota. Jadi sebenarnya untuk asuransi kesehatan pembiayaan ini sudah relatif baik dengan catatan pendataan tadi betul ya, yang permasalahan pendataan masih beberapa ada yang ketinggalan. Kemudian yang keempat tentu saja bagaimana menaikkan mutu pendidikan dan penelitian di kesehatan. Ini tujuan pembangunan kesehatan di DIY. Ya, berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan selaras dengan azas keadilan. Ini strateginya mengurangi risiko, peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Jadi ini sangat penting kami rasa karena tanpa peran serta masyarakat apapun yang kita lakukan ini percuma, sehingga sekali lagi bagaimana upaya-upaya untuk penurunan angka kematian ibu khususnya di Jogja ini kita gerakkan melalui masyarakat supaya siap ya, ada desa siaga dan sebagainya ya, suami siap jaga, kemudian ada kecamatan sayang ibu. Ini upaya-upaya pada masyarakat supaya berperan aktif dalam menurunkan angka kematian ibu. Peningkatan infrastruktur dan manajemen, yang terakhir adalah pemasaran pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ini kebijakan mungkin hampir sama, jadi intinya ada 11 kebijakan yang kita lakukan. Nomor 4 adalah program kesehatan keluarga, di mana kesehatan ibu dan anak termasuk di dalamnya. Ini secara khusus, jadi sebetulnya peningkatan kesehatan ibu, upaya-upaya ini sudah kita lakukan sangat komprehensif, jadi mulai masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, dan seterusnya. Demikian juga untuk peningkatan kesehatan anak, jadi mungkin implementasinya yang perlu kita tingkatkan kembali. Jadi ini kebijakan secara umum mungkin sama, jadi bagaimana upaya-upaya kita mulai ibu hamil, apa yang kita lakukan ya, mungkin ada sekarang apalagi dengan adanya jam persal, kemudian masa bayi ya, apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya pemerintah ini programnya sudah cukup bagus, kami rasa semuanya sudah diikuti, cuma bagaimana implementasi di lapangan yang perlu kita pantau, perlu kita inovasi yang baru, sehingga apakah sudah betul misalnya bahwa K4-nya sudah cukup bagus, bagaimana mutu K4 itu sendiri, bagaimana kita mengedukasi pada ibu-ibu yang hamil gitu, bahwa kemarin cenderung bahwa adanya jam persal mungkin akan menaikkan orang-orang yang punya anak atau mungkin KB-nya justru jelek. Sebetulnya itu tidak betul kalau kita K1, K2, K4 itu kita laksanakan dan baik. Artinya seorang ibu waktu hamil kalau kita motivasi supaya menjarangkan anak ya, supaya KB itu sebetulnya kesempatan yang baik. Jadi mungkin tidak berhasilnya itu justru di kita bagaimana memotivasi kepada ibu-ibu yang baru melahirkan tadi atau ibu-ibu yang sedang hamil. Sehingga sebetulnya dengan jam persal harapan kita justru keluarga berencana semakin baik. Meskipun kenyataan kemarin SDKI 2012 justru di Jogja ini ada beberapa permasalahan, justru kenyataannya ada kenaikan ya. Nanti ada beberapa data yang kita sampaikan. Ini beberapa inovasi oleh teman-teman yang dibanding itu yang dilaksanakan oleh kabupaten kota tentu saja. Ada perbaikan gizi, ini mungkin nasional 1000 hari pertama kehidupan. Kita punya rumah pemulihan gizi, ini kaitannya karena di Jogja itu angka gizi buruk tinggal 0,52 ya. Kalau kita hitung rate sebetulnya memang kecil, tapi kalau kita hitung jumlahnya cukup besar. Ini perlu ada rumah pemulihan gizi
di mana sebenarnya gizi-gizi buruk itu ternyata bukan karena salah makan atau kurang makan, tapi karena ada penyakit-penyakit tertentu sehingga perlu penanganan secara khusus di rumah pemulihan gizi tersebut. Kita punya 3, yaitu di Kulon Progo, di Gunung Kidul, dan di kota. Kemudian gerakan Balita Sejahtera ini sebetulnya cikal bakalnya dari Jambersal ya. Dengan adanya Jambersal tentu saja ini berkurang pembiayaannya, namun untuk balita bayi yang masih di luar Jambersal, misalnya umurnya lebih dari 28 hari atau mungkin persalinan ibu yang mondok lebih dari 40 masa bersalin, itu masih dibiayai kalau ibu itu miskin ya di Jogja ini, jadi melalui Garba ini. Kemudian di Bantul ini zamannya Bu Nur Zainab, ada daerah bebas 4 masalah kesehatan, di mana desa itu kalau bebas 4 masalah ini dia akan dikasih 100 juta gitu ya Bu Nur Zainab. Sampai sekarang ini masih berlaku ya. Kemudian di Kulon Progo ya, kebetulan ini kepala dinasnya ada, nanti mungkin bisa cerita banyak. Kita punya SMS Gateway, yaitu sistem pemantauan kegawat daruratan Bumil, Bulin, Bupas, dan Neonatus melalui SMS. Kemudian ya ini dibantu juga ada istilahnya MDGs masuk desa, artinya indikator-indikator MDGs itu yang dinilai sampai desa. Tidak semacam PWS-nya mungkin begitu. Kemudian MDGs online ini di Gunung Kidul ini semuanya mungkin baru ide-ide yang mungkin belum optimal dalam pelaksanaannya. Ini beberapa upaya di Jogja yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik di kabupaten maupun di kota. Ini beberapa pencapaian sekalian. Jadi kalau kita lihat di JIY ini, kalau kita lihat indikatornya ini sebetulnya sudah cukup bagus, sehingga sekali lagi perlu mengidentifikasi permasalahan secara detail. Jadi kalau kita lihat K1-nya sudah 100% ya bahkan ya. Kemudian K4-nya 93%. Nah, disinilah nanti mungkin kualitas ya, kualitas pada waktu ya, motivasi pada ibu-ibu yang kontrol inilah yang perlu kita tingkatkan oleh SDM-nya. Jadi jangan sampai, tapi kenyataan sekarang SDKI menunjukkan bahwa misalnya contohnya aja bahwa adanya peningkatan dan pada ibu yang melahirkan ya, mungkin kemudian juga adanya kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi ya, istilahnya unmet need ya, KB itu sekarang di Jogja sampai hampir 11% ya, padahal dulunya sudah bisa mencapai sekitar 6-7. Jadi pada kemarin SDKI justru meningkat. Ini juga menunjukkan bagaimana perlunya adanya suatu inovasi, mungkin suatu kualitas yang ditingkatkan pada bagaimana cara untuk memotivasi waktu melakukan kontrol kehamilan. Jadi Jambersal itulah harusnya di sini. Kemudian PN-nya hampir 99% ya, 97. Jadi semua orang yang di JIY ini rata-rata semuanya hampir semua penolong oleh tenaga kesehatan. Nah, ini mungkin upaya, tapi masalahnya ternyata angka kematian nanti bisa kita gambarkan juga terus relatif stagnan ya, bahkan ada kenaikan dan sebagainya. Kemudian KF yaitu waktu masa nipas juga cukup bagus. KN1 juga menunjukkan ya, neonatal juga cukup bagus. Jadi ya, ini beberapa yang perlu kita sampaikan. Kemudian ini kalau kita lihat per kabupaten, jadi kota, Bantul dan sebagainya, jadi rata-rata relatif bagus. Ini kalau kita lihat angka prosentasenya. Kemudian ya ini juga KN1 di masing-masing kabupaten. Ini adalah goal MDGs, dari 4, ini ada beberapa indikator yang di Jogja secara khusus kita membuat target tersendiri ya, karena mungkin Jogja sudah relatif bagus, sehingga ini yang mungkin relatif bisa kita capai. Ada beberapa yang perlu perhatian. Ini juga indikator 5A, jadi ini secara singkat yang sudah ada, ini berdasarkan kami membuat target. Ini adalah 5B, jadi hampir semuanya relatif bisa dicapai ya, tapi kita tidak boleh karena harus ada inovasi baru supaya justru lebih baik lagi, bukan. Kemudian ini adalah goal kelima, jadi unmet need tadi, ternyata sekarang ini justru naik. Tadi saya katakan SDKI
yang 2012 kita menjadi 11 lebih ya. Padahal target kita hanya 5%. Ini yang mungkin juga perlu perhatian kita, sehingga Bu Menteri yang baru ini sekalian sangat konsen terhadap KB. Bahkan setiap membuka acara dia mengetuk 2 kali, ya kemarin sudah sampaikan, berarti bahwa 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, gitu kan gitu. Kalau dulu kemarin sempat dirubah slogan KB, 2 anak lebih baik katanya gitu kan, karena ada yang disalahkan. Tapi Bu Menteri ini sudah dirubah kembali kemarin waktu kita pertemuan di Riau bahwa 2 anak cukup. Ini adalah angka absolut yang kita lakukan Bapak sekalian. Jadi relatif untuk angka kasus kematian ibu ya 56-40. Jumlah kasus kematian bayi ya turun ya 2012. Ini memang kami melakukan program pemeta atau manual rujukan kerjasama dengan FKUGM memang baru mulai tahun kemarin ya. Mudah-mudahan ini benar-benar berhasil. Meskipun SDKI 2012 Jogja ini angka kematian bayi tercatat 25 per 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau kita hitung dengan 44 kelahiran hidup, 44.000, Jogja ini kira-kira ada 1.200. Pertanyaannya yang dilaporkan hanya 400. Yang betul yang mana? Saya juga masa hampir 700 tidak terlaporkan. Nah, ini perlu kajian bersama bahwa berdasarkan laporan teman-teman Jogja dengan kemudahan ya, lokasi, masa selisihnya sampai 600-an. Jadi berdasarkan SDKI kita naik dari 19 menjadi 25 angka kematian bayi. Tapi berdasarkan laporan teman-teman ada 400. Ini adalah jumlah kematian ibu yang terlaporkan. Ya. Jadi memang relatif, mungkin yang Kulon Progo ini relatif bagus, ada penurunan. Kemudian ini adalah angka kematian neonatus, ini antara bayi, jadi cepat aja karena waktunya. Ya ini penggunaan data, tadi saya sampaikan, mungkin tadi sudah jelaskan. Kelebihan angka rate, angka absolut, memang kalau kasusnya sudah kecil kita perlu angka absolut untuk mengidentifikasi secara cepat. Ini audit untuk yang sudah kita lakukan, jadi 3 kali per tahun per masing-masing kabupaten kita lakukan seperti ini. Di tingkat kabupaten dengan melibatkan review internal maupun eksternal untuk setiap kasus kematian ibu dan beberapa kasus kematian bayi, karena bayinya cukup banyak tadi hampir 400-500 sehingga hanya kasus-kasus tertentu yang kita audit. Kemudian 4 kali dalam setahun, dan tentu saja kita kerjasama dengan Rumah Sakit Sarjito, dan ada timnya kita turun ke kabupaten kota. Kemudian hasil itu kita analisis dan kita sampaikan ke teman-teman kabupaten kota. Ini adalah hampir sama secara nasional pun di Jogja sebetulnya penyebab kematian bayi hampir sama, berat badan lahir rendah, kemudian afeksia, infeksi. Ini rekomendasinya, jadi kita selalu bagaimana meningkatkan SDM, kita lakukan praktek klinik ya di rumah sakit tentu saja yang sudah Polnek tentu saja. Penyebab kematian ibu hampir sama, perdarahan dan eklamsia. Ya. Kemudian ini berdasarkan rekomendasi sebetulnya kita 48 ya, ini bisa dicegah. Jadi di Jogja seharusnya bisa kita turunkan sampai kira-kira 25 kematian ibu melahirkan. Ini keterlambatan ternyata di rumah sakit masih cukup banyak, ada 33,3% ya, jadi di T3-nya ini. Samping tentu saja di masyarakat ya, yang T1. Ini rekomendasi, jadi ini beberapa upaya sudah kita lakukan. Kita membuat pergub sistem rujukan yang tahun kemarin yaitu nomor 59 tahun 2012 dan sekarang ini baru ditindaklanjuti oleh manual rujukan oleh teman-teman kabupaten kota. Dan mungkin di Kulon Progo yang sudah jadi dalam bentuk pedoman, bahkan di kota rencananya akan dibentuk semacam perwal. Jadi nanti di situ akan diidentifikasi permasalahan risiko tinggi ibu, kemudian dia mau dirujuk mana, rumah sakit mana yang ditentukan sebagai tempat rujukan, kemudian puskesmas mana yang ditunjuk sebagai puskesmas Polnet. Harapan kita Polnet dulu, kemudian rumah sakit Polnetnya ini tadi di SK-kan oleh Bupati maupun Wali Kota. Nah, mungkin tahun ini mudah-mudahan selesai sehingga sistem rujukan sesuai dengan pergub yang ada beberapa mungkin peringatan dan sebagainya, kalau tidak sesuai itu nanti bisa terlaksana di Jogja. Waktunya Pak. Ya, ini beberapa yang telah dilakukan nih.
Terus saja karena waktu juga habis. Ini sudah, jadi kita punya pergubnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian ada 10 bab yang intinya pergub ini mengatur secara global bagaimana rumah sakit harus merujuk ke tempat yang lebih tinggi, dan nanti kalau tidak diperingatkan, tertulis, bahkan kalau nanti sudah 3 kali mungkin bisa perizinannya bisa kita tunda atau dan sebagainya. Ini nanti tentu saja memerlukan keberanian sesuai dengan jenjangnya. Kalau rumah sakitnya tipe C dan tipe D mungkin kabupaten kota. Kalau tipe B mungkin provinsi yang harus memperingatkan. Ini manual rujukan yang saat ini baru difasilitasi oleh PMPK, Fakultas Kedokteran. Ya, ini yang sudah selesai Kulon Progo, yang lain masih dalam proses. Ya. Intinya mapping pemetaan fasilitas kesehatan, baik fasilitas, SDM maupun lokasinya. Kemudian sistem rujukan merujuk ke fasilitas yang tepat dan terdekat, kemudian kita monitoring dan memperkuat sistem informasi. Mungkin ini Bapak sekalian, jadi angka solid sudah lama digunakan sebenarnya, pemantauan program di tingkat provinsi, perbaikan sistem rujukan, manual rujukan itu yang sekarang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan demikian angka kematian ibu di Jogja ini akan semakin baik lagi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sarminto, kami mohon